Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Amelia Putri Wulandari, asisten profesional dari admin Kumpul CASN Channel yang akan memandu teman-teman semua calon peserta ujian seleksi P3K tahun ini yang ingin berhasil mengikuti ujian nanti. Kami menyediakan modul belajar P3K dengan 212 formasi jabatan. Setiap modul berisi materi dan latihan soal seharga Rp50.000 dan juga paket tryout bank soal ujian teknis yang berisi 800 soal teknis seharga Rp99.000. Untuk info selengkapnya silahkan klik tautan di deskripsi video ini. Mari kita mulai belajar kita di video ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mentari menyengat si buah durian. Tetap semangat agar lulus ujian. Sekat berpijar si ikan teri. Semangat belajar bersama Amelia Putri. Tetap ikuti saluran channel ini. Semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan materi pokok dan soal latihan seleksi kompetensi teknis P3K 2024. 32 analis standarisasi ahli pertama. Kemampuan umum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. 2. PP Nomor 34 Tahun 2018. 3. Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2020. 4. Pengantar standarisasi e-learning.bsn.go.id. 5. Pengantar penilaian kesesuaian e-learning.bsn.go.id. 6. Manfaat ekonomi standar e-learning.bsn.go.id. 7. Website BSN, bsn.go.id. 8. SNI ISO 19011/2018. Kemampuan khusus. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. 2. PP Nomor 34 Tahun 2018. 3. Pengantar standarisasi e-learning.bsn.go.id. 4. ISO IEC Directives Part 2. 5. Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022. 6. Website BSN, bsn.go.id. 7. Pengantar penilaian kesesuaian e-learning.bsn.go.id. 8. Peraturan BSN terkait skema penilaian kesesuaian untuk sektor-sektor tertentu, bsn.go.id. 9. Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017. 10. Peraturan Kepala BSN Nomor 7 Tahun 2020. 11. Peraturan Kepala BSN Nomor 8 Tahun 2020. 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75 MINDPER 7/2010. 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2018. 14. SNI ISO 9001/2022. 15. SNI ISO 15189/2022. 16. SNI ISO IEC 17020/2012. 17. SNI ISO IEC 17021-1/2015. 18. SNI ISO IEC 17024/2012. 19. SNI ISO IEC 17025/2017. 20. SNI ISO IEC 17029/2019. 21. SNI ISO 17034/2016. 22. SNI ISO IEC 17043/2010. 23. ISO IEC 17043/2023. 24. SNI ISO IEC 17065/2012. 25. SNI ISO IEC 17067/2013.
26 SNI ISO 19011 banding 2018. 27 SNI ISO 21001 banding 2018. 28 SNI ISO 22000 banding 2018. 29 ISO IEC 27001 banding 2022. 30 SNI ISO 31000 banding 2018. 31 SNI IEC ISO 31010 banding 2016. 32 SNI ISO 37001 banding 2016. 33 SNI ISO 37301 banding 2021. 34 SNI ISO 45001 banding 2018. 35 SNI ISO Guide 73 banding 2016. 36 website kan.or.id. 37 kan-U01. 38 kan-U02. 39 kan-U03. 40 kan-U04. 41 kan-U06. 42 kan-U08. 43 kan-K01. 44 kan-K02. 45 kan-K03. 46 kan-K04. 47 kan-K05. 48 kan-K06. 49 kan-K07. 50 kan-K08. 51 kan-K09. 52 kan-K10. 53 SNI ISO IEC 17011 banding 2017. 54 ISO IEC 17040 banding 2005. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, yang bukan merupakan tujuan standarisasi dan penilaian kesesuaian adalah A. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, dan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. B. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya. C. Mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan antara lembaga penilaian kesesuaian dengan badan internasional dan regional yang menyelenggarakan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian. D. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri. E. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan antara lembaga penilaian kesesuaian dengan badan internasional dan regional yang menyelenggarakan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, tujuan standarisasi dan penilaian kesesuaian adalah A, B, D, dan E. Jawaban C bukan merupakan tujuan standarisasi dan penilaian kesesuaian. 2. Sesuai dengan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022, yang bukan merupakan tahapan dalam Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah A. Pemrograman dan perencanaan. B. Perumusan rancangan. C. Pengesahan oleh Kepala BSN. D. Penetapan. E. Penomoran SNI. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Penomoran SNI. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan BSN Nomor 8 Tahun 2022, tahapan perumusan SNI meliputi pemrograman dan perencanaan, perumusan rancangan, penetapan, dan pengesahan oleh Kepala BSN. Penomoran SNI bukan merupakan tahapan dalam perumusan SNI. 3. Dalam SNI ISO 19011 banding 2018 tentang pedoman audit sistem manajemen,
yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip audit adalah: A. Integritas. B. Presentasi yang wajar. C. Kerahasiaan. D. Independensi. E. Pendekatan berbasis risiko. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pendekatan berbasis risiko. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan SNI ISO 19011/2018 Klausul 4, prinsip-prinsip audit meliputi integritas, presentasi yang wajar, kecermatan profesional, kerahasiaan, independensi, dan pendekatan berbasis bukti. Pendekatan berbasis risiko tidak termasuk dalam prinsip-prinsip audit. 4. SNI ISO IEC 17025/2017 menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi, ketidakberpihakan, dan operasi yang konsisten dari: A. Laboratorium pengujian. B. Laboratorium kalibrasi. C. Lembaga inspeksi. D. Lembaga sertifikasi. E. Jawaban A dan B benar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Jawaban A dan B benar. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa SNI ISO IEC 17025/2017 menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi, ketidakberpihakan, dan operasi yang konsisten dari laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. 5. Berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 2 Tahun 2017, ISPRO yang melakukan sertifikasi dengan skema 5 harus melakukan: A. Penentuan karakteristik. B. Audit sistem manajemen. C. Inspeksi proses produksi. D. Pengambilan contoh. E. Pengujian. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Audit sistem manajemen. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam skema sertifikasi 5, ISPRO harus melakukan audit sistem manajemen, penentuan karakteristik, inspeksi proses produksi, pengambilan contoh, dan pengujian. Sedangkan skema 1B hanya mensyaratkan pengujian tipe dan pengambilan contoh. 6. Dalam KANKA 07, yang bukan merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh personel yang terlibat dalam proses akreditasi adalah: A. Memahami persyaratan skema akreditasi terkait. B. Memahami praktek bisnis lembaga yang diakreditasi. C. Memahami syarat peraturan yang relevan dengan akreditasi dan penilaian kesesuaian. D. Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan. E. Memiliki kualifikasi dalam bidang manajemen keuangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Memiliki kualifikasi dalam bidang manajemen keuangan. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan KANKA 07 tentang persyaratan kompetensi personel yang terlibat dalam proses akreditasi, kompetensi yang dipersyaratkan meliputi pemahaman persyaratan skema akreditasi, praktek bisnis lembaga yang diakreditasi, syarat peraturan, serta keterampilan komunikasi. Kualifikasi manajemen keuangan tidak termasuk kompetensi yang dipersyaratkan.